Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pasangan Nur Hajijah dan Henry daftar ke KPUD Asahan. Puluhan wartawan geruduk kantor KPU Tanjung Balai. Penderita tumor hidung di Serdang Bedagai butuh bantuan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Nur Hajijah dan Henry mendaftar ke KPU di Kabupaten Asahan. Puluhan becak bermotor dan 4 partai pengusung antarkan Nur Hajijah dan Henry. Dengan menaiki becak motor diiringi ratusan pendukungnya, Nur Hajijah dan Henry dibawa keliling kota Kisaran menuju KPU di Kabupaten Asahan. Selain itu, 4 partai pengusung, yaitu Gerindra, PKS, PKB, dan Nasdem, juga ikut menemani Nur Hajijah dan Henry mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Bakal calon Bupati Asahan yang memslogan Nuri ini dengan arti niat, usaha, ridho, dan ilahi, akhirnya berhasil lolos dalam pendaftaran bacalon Bupati Asahan dengan sebelumnya sempat memeras tenaga dan pikiran. Nur Hajijah yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara ini, kini disandingkan bersama Henry yang mana sebagai anggota DPRD Asahan 2 kali yang dikenal ramah dan dermawan. Memang perjuangan Nuri, kalau kita dari awal kayaknya 2 hari nggak siap. Nah, tapi singkat cerita semua kita udah lihat di koran bahwa kami sudah berjuang selama mulai November sampai dengan Juli. Akhirnya di bulan Agustus ini ada 1-2 yang balik ke kami. Yang tadinya seperti Gerindra itu dari awal saya sudah memang menghadap Pak Ketum. Tetap ke saya, 2-3 kali itu tetap ke saya, tapi di akhir cerita nama orang lain. Juga saya tidak kalah semangat dengan kepercayaan dan keberanian diri saya. Walaupun saya sudah tua, tapi saya masih punya semangat seperti anak-anak muda ini, sehingga kita bisa berhasil untuk mendapatkan kembali Gerindra. Sebenarnya dari awal, PKS itu lebih mengutamakan kadernya. Hanya saja, seperti yang disampaikan Bu Haja tadi, bahwa proses ini penuh dinamika. Yang awalnya memang kami hampir saja tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena kami akhirnya mendapatkan Gerindra dan PKB, yang awalnya PKS mau beralih ke orang lain karena keterlambatan ini, akhirnya kembali lagi. Dan akhirnya ditutup terakhir 2 hari yang lalu, 1 hari semalam. Jam 5 sore acaranya sampai menjelang maghrib kami dapatkanlah rekomendasi dari PKS. Dan mudah-mudahan kalau PKS ikut, dia tidak hanya menyerahkan partainya, tapi isi-isinya, kadernya semua akan bertarung untuk ini, akan memperjuangkan yang Nuri akhirnya bisa memenangkan pilkada ini. Insya Allah. Amin. Dengan 4 partai pengusungnya, Nuri menyusun kerangka tim pemenangan menuju Pilkada 2020 menjadi Bupati dan Wakil Bupati Asahan mendatang. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karo resmi mendaftarkan diri ke KPUD Karo. Kedua pasangan dinyatakan lulus dan memenuhi syarat pendaftaran pencalonan. Diperkirakan 3 paslon lain akan menyusul untuk maju dalam Pilkada Karo pada bulan Desember 2020. Hari pertama dibukanya secara resmi pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Karo. Dari partai pada Pilkada Karo bulan Desember 2020, 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan registrasi pendaftaran di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo. 2 pasangan calon ini yakni Iwan Sembiring Depari dengan Budianto Surbakti dan Brigjen Purnawirawan Joshua Ginting dengan Samrina Tarigan
terlihat mendatangi kantor KPUD Karo bersama dengan rombongan tim pemenangan. Untuk pasangan calon Iwan Sembiring Depari dengan Budianto Surbakti didukung dari Partai PDI Perjuangan. Sementara pasangan calon Joshua Ginting dengan Sabrina Tarigan didukung oleh Partai Hanura, Partai Nasdem, dan Partai PKPI. Menurut salah seorang pasangan calon, visi misi kedepannya untuk memajukan Kabupaten Karo untuk menjadi lebih baik dan berharap kepada masyarakat untuk menerima dan membantunya dalam mewujudkan hal tersebut. Kami sudah umumkan bahwa kita sudah memenuhi syarat, ke depan akan ada verifikasi surat, dan oleh sebab itu kita dianggap sudah sah mendaftarkan. Pak, dari kita sendiri Pak, ada visi misi sendiri Pak, seperti apa ini Pak visi misi kita? Ya seperti tertulis di sini, banyak masalah sebenarnya di Karo ini, tapi kita ingin Karo ke depan akan berubah, banyak masalah pariwisatanya, masalah pertanian, masalah pendidikan, dan banyak hal, dan kemudian masalah-masalah masyarakat yang misalnya narkoba, judi. Ya saya pikir itu masalah minornya itu. Yang masalah mayor adalah masalah-masalah bagaimana masyarakat Karo itu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau mengenai narkoba, judi itu sifatnya sementara aja. Sementara mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan cepat. Sementara itu, Komisi Pemilihan Daerah Kabupaten Karo menyatakan kedua pasangan calon telah lulus dan memenuhi syarat dalam registrasi pendaftaran dan berhak maju dalam Pilkada Karo. Lanjutnya lagi, bagi pasangan calon yang akan maju harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya pasangan calon harus mendapat dukungan dari partai politik atau koalisi partai politik sebanyak 20% dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Karo atau 25% dari jumlah suara sah hasil pemilu pada tahun 2019. Seperti tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI bahwa hari ini adalah hari permulaan pendaftaran. Seperti yang kita saksikan bersama, ada dua pasangan calon yang sudah menyerahkan berkas atas nama Iwan Depari dan Budianto Surbakti, dan yang kedua tadi Joshua Ginting dan Sabrina Tarigan. Itu yang sudah kita terima hari ini, dan kedua-duanya sudah dapat diterima dan untuk bisa dilanjutkan ke proses pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan berkas administrasi. Ketua dari tanggal 4 dan 6 September di pembukaan ini yang kita dapatin berapa pasangan calon yang bakal mendaftar nih? Iya, hari ini kan sudah mendaftar 2. Dari potensi yang ada di Tanah Karo, potensinya ada maksimum 5. Tapi ada 3 lagi belum mendaftar, ya tentu kita harus menunggu sampai tanggal 6 jam 24.00. Nanti kita pastikan berapa yang mendaftar, tentu di situ baru dapat. Dalam 3 hari ke depan diperkirakan ada 3 pasangan calon lain yang akan melakukan pendaftaran yang berasal dari partai politik dan perseorangan. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan Bobi Afif Nasution dan Aulia Rahman resmi mendaftar diri ke KPU. Pada hari pertama pembukaan pendaftaran, menantu Presiden Jokowi ini tiba di kantor KPU Medan dengan mengendarai Vespa. Iring-iringan Bobi, Aulia, dan para pendukungnya tiba di kantor KPU Medan sekitar pukul 3 sore. Ratusan pendukung lainnya telah menanti bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan ini di sekitar kantor KPU Medan. Pasangan Bobi Aulia tiba di kantor KPU dengan mengendarai Vespa. Mereka berdua juga kompak mengenakan jeans yang bercirikan anak muda. Selama ini Bobi memang dicitrakan sebagai anak muda yang akan membawa perubahan untuk kota Medan. Bakal pasangan calon ini didukung oleh 8 partai, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem, P3, PAN, dan Hanura. Mereka pun menguasai 39 kursi dan 50 kursi di DPRD Medan.
Usai menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dan partai pendukung, KPU langsung melakukan verifikasi untuk memastikan sudah lengkap atau belum. Proses verifikasi berlangsung 3 jam lebih dan melalui rapat pleno cepat, kira-kira pukul 6:30 malam, berkas pendaftaran Bobi Aulia dinyatakan lengkap oleh KPU. Bobi menyebut dalam waktu dekat fokus utama mereka adalah konsolidasi dengan partai pendukung serta menguatkan tim pemenangan. Adapun 2 program utama yang mereka usung adalah reformasi birokrasi karena masih banyak dijumpai kasus korupsi di Medan dan fokus menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Ya dari kita sekarang yang pengen kita tekankan adalah 2 program dulu yang pengen kita utamakan, yaitu kita bersih-bersih birokrasi, Bang. Karena nggak terlepas yang Abang sampaikan tadi itu adalah masalah dari internal birokrasi yang ada. Yang kedua itu kita sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19, selain krisis kesehatan juga mungkin di bidang perekonomian dan di kesejahteraan juga perlu kita perhatikan. Mungkin 2 itu, Bang. Intervensi partai gimana Abang akan mengatasi nanti? Intervensi seperti apa maksudnya, Bang? Intervensi partai nanti kan partai pengusung Abang banyak Nah, ini, Bang. Di Medan ini saya rasa semua juga merasakan hal yang sama, Bang. Masyarakatnya, partai politik juga sama. Pengen merasakan perubahan, intervensi-intervensi itu pasti ujung-ujungnya akan membuat Medan yang lebih baik lagi, Bang. Bukan lebih bagus. Ya. Usai berkas dinyatakan lengkap, tim verifikasi KPU masih melakukan pemeriksaan lanjutan. Jika ada yang salah, bakal pasangan calon akan diberi waktu 2 hari untuk melakukan perbaikan, yakni pada 14 hingga 16 September mendatang. Adapun lawan Bobi Aulia pada Pilkada Medan kali ini, yakni mantan kader PDI Perjuangan Ahyar Nasution yang dipasangkan dengan kader PKS Salman Al-Farisi. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Di hari pertama pendaftaran 2 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Serdang Bedagai mendatangi KPU di Serdang Bedagai untuk mendaftarkan diri maju ke pertarungan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025. Kedua paslon mengklaim mendapatkan B1 KWK dari Partai Amanat Nasional. Inilah situasi di kantor KPU yang berada di Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Di hari pertama pendaftaran tampak pasangan bakal calon Haji Dharma Wijaya dan Haji Adlin Tambunan yang berslogan Dambaan terlebih dahulu mendaftarkan diri di KPU. Bersama seluruh tim kampanyenya, paslon Dambaan yang diusung 8 partai politik diantaranya PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, P3, Hanura, Demokrat dan Partai Amanat Nasional dengan jumlah 37 kursi mendaftar ke kantor KPU Serdang Bedagai. Usai mendaftarkan diri dan berkasnya telah diterima oleh pihak KPU, tim Dambaan meninggalkan kantor KPU dengan tertib. Bersama dengan seluruh tim kampanye, kami diiringi oleh 8 partai, yaitu dari Partai PD Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, P3, Hanura, Demokrat, dan PAN. Kami terima kasih kepada KPU yang sudah menerima kami dengan layanan baik dan juga Bawaslu, bahwa hari ini semuanya pelayanannya sesuai dengan protokol kesehatan. Kami berterima kasih, dan ini adalah suatu yang pertama kali pemilihan bakal calon ini menjadi calon dengan COVID-19, tapi tetap mengacu pada protokol kesehatan. Di hari yang sama, pada pukul 14.00 usai sholat Jumat, paslon Bupati dan Wakil Bupati Haji Sukirman dan Tengku Muhammad Rian Novandi atau Beriman Trendi
bersama tim kampanyenya mendatangi kantor KPU untuk mendaftarkan diri. Paslon Beriman Trendy yang diusung 3 partai politik diantaranya Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan PKS dengan jumlah kursi DPRD sebanyak 12 kursi. Namun setelah berada di dalam ruangan pendaftaran sempat terjadi ketegangan antara paslon dan pihak komisioner KPUD Serdang Bedagai. Ketegangan tersebut terjadi dipicu pihak komisioner KPUD Serdang Bedagai telah menerima berkas bacalon dambaan yang telah mendaftar dengan membawa B1 KWK dari Partai Amanat Nasional. Meski paslon Beriman Trendy mengklaim sudah membawa B1 KWK terbaru dari DPP PAN yang dikeluarkan pada tanggal 3 September 2020, namun berkas tersebut ditolak oleh sistem karena berkas yang sama sudah sempat dimasukkan oleh KPU ke sistem informasi pencalonan. Secara otomatis, berkas B1 KWK dari PAN yang dibawa paslon Beriman Trendy ditolak oleh sistem KPU. Kehadiran kita dianggap tidak sah, padahal kita sudah membawa surat dari DPP Partai Amanat Nasional. Yang pertama, pembatalan tentang calon lain. Yang kedua, pengesahan tentang kita sebagai calon Sukirman dan Tengkurian di formulir B1 KWK. Dan kemudian pengambil alih tugas dari DPP terhadap DPD Serdang Bedagai dalam soal untuk mendaftarkan ke KPUD. Nah, ini semuanya menurut KPUD langsung divonis bahwa PAN tidak boleh mengusung 2 calon. Terkait B1 KWK dari DPP PAN, pihak KPUD Serdang Bedagai meminta kepada paslon Beriman Trendy segera memperbaiki berkas tersebut dengan waktu yang masih ada. Kemudian paslon ini bersama pendukungnya kemudian meninggalkan kantor KPU dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian dibantu TNI. Terkait permasalahan tersebut, Komisioner KPUD Serdang Bedagai tidak memberikan keterangan resmi kepada pihak wartawan. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan wartawan media cetak online dan media elektronik Tanjung Balai melakukan aksi damai terkait pelarangan wartawan untuk meliput kegiatan pendaftaran pasangan Syahrial dan Waris Tholib di kantor KPU Tanjung Balai. Puluhan wartawan Tanjung Balai melakukan aksi damai, bentuk solidaritas terhadap sejumlah wartawan yang menjadi korban pelarangan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara pada tanggal 4 September 2020. Buntut pelarangan terhadap wartawan yang ingin meliput tahapan pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai di kantor KPU Tanjung Balai. Dalam orasinya, dikatakan Ian Aswika, wartawan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, melarang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik bisa dikenakan sanksi pidana atau denda. Mencoreng kemerdekaan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Jadi aksi kita hari ini membela kepentingan wartawan yang dilarang meliput, dan kita akan melaporkan persoalan ini ke ranah hukum. Ingat, Undang-Undang Nomor 40 menjamin kemerdekaan pers. Bagi siapapun yang melarang, menghalangi tugas jurnalistik, ada sanksi pidana maupun denda di dalamnya. Kita akan laporkan Ketua KPU Tanjung Balai, Luhut Perlinggo Mansihaan, ke Polres Tanjung Balai maupun ke DKPP, karena kita menilai integritas beliau sebagai Ketua PU ini macam. Tanpa memberikan kesempatan klarifikasi Ketua KPU Tanjung Balai, puluhan wartawan langsung berangkat ke Polres Tanjung Balai untuk membuat laporan. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Medan menjadi klaster terbaru penyebaran COVID-19 di wilayah Medan, Sumatera Utara. Setelah 38 orang di lingkungan Pengadilan Negeri Medan dinyatakan positif COVID-19 dari hasil swab yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus kemarin. Sebanyak 38 pegawai Pengadilan Negeri Medan dinyatakan positif COVID-19. 25 orang diantaranya merupakan pegawai dan panitera, sedangkan 13 orang lainnya merupakan hakim di Pengadilan Negeri Medan. Terpaparnya 38 pegawai dan hakim di kantor Pengadilan Negeri Medan ini berdasarkan hasil swab test yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus kemarin. Saat ini pihak Pengadilan Negeri Medan sudah berkoordinasi dengan gugus tugas untuk melakukan swab test kembali kepada para pegawai. Sedangkan aktivitas pelayanan tatap muka untuk sementara ditutup, mulai tanggal 4 September hingga 11 September mendatang. Nah, kalau lockdown Pak gimana Pak? Tadi Pak soalnya kan... Kalau lockdown itu kita ketentuannya, kita tutup. Tapi ada hal-hal yang urgen, tetap kita terima. Misal kalau perkara-perkara yang pidana yang tidak bisa diperpanjang penahanannya, maka itu kita terima. Oh, tetap disidang kan Pak? Tetap di sini. Kalau untuk saat ini kan virtual, Fer. Nggak perlu lagi sini saksi jasa di kejaksaan. Kita di sini nggak perlu rame-rame, nggak perlu kumpul-kumpul sini lagi. Saksi di sana di kejaksaan, tahanan di rutan. Ya. Gitu udah. Soal informasi tadi ada yang dapatkan Pak, ada 38 katanya positif. Hasil swab rapid test kemarin. 38 ya. Udah 38 Pak? Iya benar, 38. Jadi itulah karena udah tingginya tingkat ini penyebarannya, maka kita lockdown. Saya sudah tempat hakim berapa orang, karyawan atau PP? 13 hakim, 25 karyawan itu semua karyawan bisa PP, bisa honor. 13 hakim Pak ya? 13 hakim. Yang positif Pak? Positif. Termasuk. Jadi besok kita kan udah kerjasama dengan tim gugus tugas Kota Medan dan Dinas Kesehatan. Besok kita akan rapid test, bukan rapid test, swab lagi. Jadi karena ini sebenarnya swab itu kan intinya untuk mengetahui siapa yang memang betul-betul positif. Dan setelah positif bisa diisolasi, memutus mata rantai. Daripada ke bapak, saya nggak tahu bapak berarti OTG semua kan, nggak tahu kita, bapak belum pernah swab mungkin nggak tahu kan gitu. Itulah maka oleh karena itu swab ini benar-benar kita terima kasih lah dengan gugus tugas. Jadi Pak terkait Pak Somadi kemarin itu Pak karena COVID Pak. Kalau Pak Somadi kan hasilnya dari Royal Prima kan udah jelas, sudah tahu situ. Cuma karena COVID Pak ya? Nggak tahu saya. Dia pasien dalam... Dia probel atau kemungkinan gitu. Jadi Pak Somadi dimakamkan di Simalingkar Pak? Secara COVID Pak? Secara COVID ya. Emang iya Pak? Iya. Jadi istilahnya kita kan nggak bisa Royal Prima yang tahu. Kalau mereka merasa kemungkinan ke arah ke sana ya. Tapi proses pemakamannya pakai protokol kesehatan Pak? Iya, dari rumah sakit lah, yang dari rumah sakit. Itu aja Pak ya? Berapa lama nih Pak? Sampai tanggal 11 ya, dari tanggal 4 dari tanggal 11. Kemungkinan akan bisa ditambah Pak? Jumat. Kemungkinan ada apakah akan penambahan waktu lockdown nanti Pak? Setelah... Ya tetap lagi nanti, tambah lagi seminggu gitu. Jadi maksudnya orang-orang yang sudah positif kan isolasi mandiri atau isolasi kalau memang ada penyakit bawaan ke rumah sakit, konsultasi dengan tim gugus tugas. Jadi setelah itu diketahui sebelumnya salah satu hakim di PN Medan berstatus suspek meninggal dunia pada Rabu kemarin. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Nurlaili, warga Dusun Pisang, Desa Melati, Pasar 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, membutuhkan uluran tangan para dermawan untuk meringankan beban penyakit tumor hidung yang menimpanya setelah didiagnosa dokter. Penyakit tersebut sudah dialaminya sejak 1,5 tahun. Kondisi Nurlaili begitu memprihatinkan akibat penyakit tumor hidung yang dideritanya.
kondisi wajah Nurlaili mengalami pembengkakan. Selain penglihatan dan pendengaran, Nurlaili juga kesulitan untuk membuka mulut, sehingga ibu 3 anak ini mengalami kesulitan untuk makan. Menurut Khairullah, suami Nurlaili, sakit yang dialami istrinya ini mulai dirasakan sejak 1,5 tahun yang lalu, di mana Nurlaili awalnya mengalami sakit flu dan sering mengeluarkan darah dari hidung. Karena keterbatasan ekonomi yang dialami keluarganya, Nurlaili hanya menjalani pengobatan alternatif di kampung mereka. Pada bulan Agustus 2020, Nurlaili dibawa untuk menjalani perawatan di rumah sakit setelah dibantu oleh pihak desa dan puskesmas setempat untuk mengurus kartu BPJS Kesehatan, yang mana dibayarkan secara mandiri oleh suami Nurlaili. Rencananya dalam beberapa hari ke depan, Nurlaili akan menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit di Lubuk Pakam. Dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk melihat penyakit dari bagian dalam wajah Nurlaili. Dari awalnya 1,5 tahun, Pak. Itu penyebab awalnya apa, Pak? Yaitu dia berupa mimisan, sering keluar darah dari hidungnya. Sakit tumor Di bagian wajah, Pak? Di hidung itu tadi tumor. Hasil labnya udah sebagian udah diketahui penyakitnya. Ini nanti hari Rabu, nanti Kamis besok dibawa lagi ke rumah sakit, mau di opname, anjuran dokter begitu, suruh opname dulu. Setelah itu nanti hari Jumat dilaksanakan yaitu pemeriksaan lagi untuk penyakit yang di dalamnya lagi. Kalau yang nampak dari hidung tadi, kata dokter ini tumor. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tantangan yang dihadapi industri hasil tembakau adalah tumpang tindih regulasi antara stakeholder yang selama ini dianggap menghambat perkembangan industri rokok. Sinergi regulasi antar pihak pemegang kepentingan menjadi tantangan besar yang dihadapi industri hasil tembakau setidaknya selama 5 tahun ke depan. Tumpang tindih regulasi yang terjadi selama ini terbukti menghambat industri rokok untuk berkembang. Terdapat 3 kementerian yang berperan sebagai stakeholders dominan dalam industri hasil tembakau, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga turut berkomunikasi secara intens dengan Kemenko Perekonomian. Hal tersebut dijelaskan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiono dalam webinar tentang industri hasil tembakau di Jakarta, Sabtu 5 September. Menurutnya, 4 kementerian ini memiliki posisi dalam membela kepentingan konstituen. Karenanya, Kemenko Perekonomian berperan untuk melakukan sinergi 4 kementerian terkait. Pasti ada posisi yang berbeda antar kementerian ini di dalam melihat roadmap IHT kita. Nah, dari sisi tugas dan fungsi, seringkali memang harus kita akui 4 kementerian ini agak sulit berada pada posisi yang sama. Pasti mereka dalam tanda petik membela konstituennya masing-masing. Sebenarnya pentingnya roadmap ini selain jadi pedoman berusaha adalah yang paling penting adalah memberikan kepastian. Jangan sampai tadi Pak Henry setiap bulan-bulan September, Oktober deg-degan terus gitu, karena nggak ada kepastian naik berapa persen, kira-kira regulasi apa lagi yang akan dikeluarkan pemerintah dan lain sebagainya. Pemerintah memastikan tahun depan tarif cukai hasil tembakau atau CHT naik sebesar Rp172,8 triliun, sejalan dengan target penerimaan akhir 2021. Hal itu menjadi polemik karena kenaikan tarif CHT sekira 23% pada tahun ini tidak menghasilkan penerimaan yang optimal. Dari Jakarta, Adnan Anda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.